warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayah, bunda, serta seluruh ananda keluarga besar Sekolah Pionir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Satu dari begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ialah nikmat dipertemukannya kita dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana saat ini kita berada, yang di dalamnya terdapat ampunan-ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya dilipat gandakannya segala amalan-amalan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya momentum bulan suci Ramadan ini, kita mampu memanfaatkan dengan semaksimal mungkin sehingga kita mampu mendapatkan predikat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inilah salah satu hikmah dengan adanya shiyam di bulan Ramadan, ialah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan sama-sama mengetahui, kita akan sama-sama mendapatkan sebuah maklumat terkait dengan doa, salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Doa yang berkaitan dengan seseorang ada di bulan suci Ramadan, dengan di dalamnya penuh dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ia tergolong kepada orang yang celaka. Celaka karena ia tidak mendapatkan ampunan dengan begitu banyaknya ampunan yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 momen yang menjadi dasar ketika kesempatan-kesempatan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada hambanya di bulan suci Ramadan. Yang pertama, kesempatan melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kesempatan pertama. Jadi begitu datang bulan suci Ramadan, kemudian ia berpuasa, ia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, ia rela menahan dahaga dari pagi sampai siangnya, ia rela meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, dari kata menggibah, ngomongin orang lain, memfitnah. Ia mampu menghilangkan itu semuanya, maka ia akan mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan dosa-dosa yang telah dia lakukan selama hidup. Yang kedua, dengan teks yang hampir sama namun beda kata. Man qama Ramadhana, beda man shoma Ramadhana dengan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya yang telah ia lakukan, yang telah lalu. Datang bulan suci Ramadan,
dia sholat tarawih, sholat tahajudnya, munajatnya di malam-malam Ramadan, dia hidupkan ya dengan keimanan, dengan mengharapkan pahala dari Allah, janji Allah pula akan diampunkan dosanya. Masih ada satu kesempatan, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta teman-teman seluruhnya. Yaitu apa? Konteksnya, teksnya hampir sama. Melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendapati malam Lailatul Qadar kemudian ia menghidupkan malam tersebut dengan ibadah, bermunajat, tilawah, sedekah dengan sedekah terbaiknya, dengan keimanan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. 3 momentum telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita memanfaatkan momentum tersebut dengan baik? Dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan predikat ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan tersebut Allah akan menghantarkan kepada kita surganya untuk kita. Ya, tentu dengan 3 amalan tadi Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan Allah menghapuskan dosa-dosa kita, berarti Allah telah ridho untuk memasukkan kita ke dalam surganya. Itu semua butuh perjuangan. Ya, sama saja ketika kita menyaksikan seseorang yang berpuasa, terlihat seseorang itu berat menahan rasa lelah ya, dalam menahan dahaga dan rasa lapar. Namun di balik kelelahan tersebut ada makna yang begitu besar. Ya. Ada sesuatu yang akan menjadikan diri kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, wa qad ajma'a uqala kullu ummatin anna an-na'ima la yudriku bin na'im. Orang-orang yang berakal telah bersepakat bahwasanya kesenangan, bahwasanya kenikmatan tidak akan bisa diraih dengan bersenang-senang. Ya, kata kuncinya, kesenangan tidak akan bisa diraih dengan bersenang-senang. Jadi kalau kita menginginkan kebaikan di dunia, kita menginginkan kenikmatan di dunia, tidak akan mampu kita dapatkan dengan kita duduk diam santai, ya, berleha-leha, tidak akan. Ya, lihat saja orang tua kalian. Orang tua kalian ingin mendapatkan sebuah kenikmatan dunia untuk menghidupi kita semua, ia rela membanting tulang, ia rela kerja keras, berangkat pagi pulang malam. Ya. Apakah teman-teman melihat, apakah ayah bunda semuanya melihat orang-orang yang sukses itu diam di tempat begitu saja? Tidak, butuh perjuangan. Bagaimana dengan seseorang yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa? Apakah dengan bersantai-santai kita begitu saja untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Kita kembali lagi dengan 3 perkara tadi. Yang dengan 3 perkara tersebut, dosa-dosa yang kita lakukan selama ini Allah akan hapuskan, sehingga kita layak mendapatkan predikat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu juga bentuk dari perjuangan kita, ya. Perjuangan yang kita lakukan dengan kita berpuasa, ya, menghindari perkataan-perkataan buruk, menghindari makanan dari pagi sampai sore hari, itu bentuk dari perjuangan. Kemudian datang di malam Ramadannya, kita sholat tarawih full 30 hari tanpa ada yang bolong. Teman-teman sudah ada yang bolong belum? Mudah-mudahan kita belum ada yang bolong.
Kalaupun ada yang bolong, masih ada kesempatan di malam-malam berikutnya. Sekarang malam ke-19, malam ke-19 atau malam ke-18, dimanfaatkan, jangan sampai ada yang bolong ya. Kemudian dikatakan nanti di malam-malam ganjil ada malam Lailatul Qadar. Kita berupaya untuk mengejarnya, mendapatkannya, karena malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Allah, 1000 bulan lebih baik di malam tersebut, manakala kita mampu memanfaatkan malam Lailatul Qadar. Dan janji Allah, ketika kita menghidupkan malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun dengan kesempatan yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada seseorang atau seorang hamba yang digolongkan celaka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabda yang didoakan oleh malaikat Jibril, syaki'atu adraka Ramadan fansalakha min walam yughfar lahu. Celaka seorang hamba mendapati bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan pergi meninggalkan ia, namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas celaka. Karena apa? 3 kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berpuasa, dengan kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dengan kita mengejar malam Lailatul Qadar, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Namun masih ada tanbih orang yang tergolong kepada orang yang celaka. Kenapa? Karena dia masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar, namun ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal 1000% kesempatan untuk dia mendapatkan ampunan dari Allah terbuka begitu lebar, namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan kita semuanya yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan momentum ini, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya, ayah, bunda, serta seluruh ananda, bisa memanfaatkan momentum dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita bukan tergolong pada orang-orang yang celaka yang didoakan oleh malaikat Jibril dan yang diaminkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah di sisa Ramadan ini, seluruh amal kebaikan yang kita lakukan, puasa kita, sholat tarawih kita, kemudian di malam Lailatul Qadar kita mampu mendapatkannya, hingga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Amin Allahumma. Hadza minni, jazakumullahu khairan wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.